Siapa di antara kita yang pernah dengar namanya Suhaib Ar-Rumi? Boleh jadi hari ini, siang ini, nama itu baru terdengar di telinga kita. Ya, dia seorang sahabat Rasulullah radhiyallahu an. Tidak terkenal namanya. Tidak seperti Abu Bakar, tidak seperti Umar dan para sahabat-sahabat hebat lainnya. Suhaib Ar-Rumi, namanya Ar-Rumi yang maknanya adalah orang Romawi. Dia orang asli Mekah, ikhwatal iman. Karena peperangan berkecamuk saat dia kecil, maka dia ditawan, terus dia diperdagangkan hingga dia berada di negeri Romawi. Begitu dia remaja, dia dewasa, ikhwatal iman rahmati Allah. Dia mulai bergelut bisnis. Ketika dia mencintai hartanya, tiba-tiba dia mendengar panggilan iman. Ada seorang pria yang amat jujur, yang Allah tunjukkan, yang Allah munculkan di Mekah. Begitu dia dengar kata Mekah, langsung rindu dia, ikhwatal iman rahmati Allah, dengan tempat kelahirannya. Dia tinggalkan semua kehidupan duniawinya. Dia pergi ke Mekah, ikhwatal iman rahmati Allah. Tidak bawa bekal apapun juga. Maka ketika itu, ikhwatal iman rahmati Allah, sampai di Mekah, dia kemudian bekerja dengan orang-orang Quraisy, ikhwatal iman rahmati Allah. Karena dia pintar, punya wawasan internasional, cepat sekali dia bisa bikin usaha dan hartanya kaya raya, ikhwatal iman. Hingga Suhaib Ar-Rumi ikhwatal iman rahmatullah terkenal sebagai konglomerat Mekah. Namun dia beriman pada Allah, dia beriman kepada Rasulullah. Maka ketika Islam ditindas, Islam tidak bisa berkembang lagi di Mekah, maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabat berangkat hijrah ke Madinah. Sebagian besar para sahabat berangkat. Anda tahu ikhwatal iman rahmatullah, kalau Rasulullah dan Abu Bakar adalah orang yang terakhir hijrah, maka Suhaib Ar-Rumi masih setelah Rasulullah hijrah, baru dia berangkat hijrah. Tahu kenapa sebabnya? Sebabnya adalah orang-orang Mekah mengancam, kalau saja Suhaib berani membawa hartanya keluar dari Mekah, maka kami akan boikot, kami akan sita seluruh hartanya. Namun malam itu, ikhwatal iman rahmati Allah, ancaman itu tidak berarti apa-apa bagi Suhaib. Ketika Allah ilhamkan dia untuk berangkat hijrah, menyembur Rasulullah, mengejar Rasulullah yang sudah pergi ke Madinah, ikhwatal iman, Suhaib Ar-Rumi membawa 9 onta penuh dengan harta, emas, berlian, perak. Kira-kira kalau sekarang ikhwatal iman rahmati Allah, 9 kontainer isinya harta semua. Dia bawa sendiri, ikhwatal iman. Begitu dia bawa sendiri, ikhwatal iman rahmati Allah, ketahuan, dikejar oleh kafir Quraisy Mekah. Maka kemudian orang kafir mengatakan, mau kemana? Ila aina anta ya Suhaib? Aku akan pergi ke Madinah menyusul Rasulullah. Enak saja engkau dulu bekalnya cuma kolor datang ke Mekah, tidak bawa apa-apa, sekarang kau mau bawa seluruh hartamu, bisa berantakan ekonomi Mekah. Lalu saya mengatakan, lalu apa yang harus aku perbuat hingga aku diizinkan pergi menyusul Rasulullah? Saat itu ikhwatal iman kafir Quraisy mengatakan, tinggalkan seluruh hartamu. Ikhwatal iman, kalau manusia biasa kebanyakan seperti kita, ikhwatal iman, biasanya kalau harta kita mau disita 2 kali 24 jam saja kita sudah tidak bisa berpikir. Tapi Suhaib Ar-Rumi, dia cinta Allah, dia cinta Rasulullah. Dia mengatakan, seluruh harta ini aku akan berikan asalkan aku dipersilahkan menyusul Rasulullah. Maka ikhwatal iman melihat iman seperti itu, kafir Quraisy mengatakan, "Wannaqa allati anta 'alaiha." Onta yang kamu tunggangkan, turunin juga. Kami sita. Maka kemudian turun dia dari ontanya. Maka dia jalan, ikhwatal iman, ada keteguhan dalam langkahnya. Orang-orang kafir Quraisy masih tidak rela. Dia mengatakan kepada Suhaib, "Wal aba'a allati labistaha," pakaian yang kau gunakan, lepas Suhaib. Ikhwatal iman. Maka Suhaib pun melepas, ikhwatal iman rahmati Allah. Begitu dia lepaskan, betul-betul dia tidak menggunakan pakaian. Menempuh perjalanan 400 km lebih, ikhwatal iman. Maka ketika itu Rasulullah SAW Allah ilhami, sebelum masuk Yasrib, kota Madinah, Rasulullah dan para sahabat membangun masjid pertama bernama Quba. Ketika Quba sudah selesai, ikhwatal iman rahmati Allah, Rasul sedang duduk-duduk. Terlihat dari kejauhan ada orang yang berjalan tertati-tati tidak berpakaian. Orang-orang memperhatikan, ikhwatal iman. Rasulullah bangkit, Rasul berlari. Bayangkan, ikhwatal iman, Rasul berlari menghadap orang itu. Maka ketika terlihat Suhaib, Rasul lari, Rasul peluk, dan di telinganya Suhaib Ar-Rumi, Rasulullah yang mulia, Rasul yang tercinta mengatakan, "Rabihal bai' Aba Yahya, Rabihal bai'."
Inilah perniagaan yang paling beruntung. Inilah perniagaan yang paling beruntung, wahai Abu Yahya. Innamal mu'minun, orang-orang yang beriman yang sesungguhnya adalah mereka yang iman pada Allah, iman pada Rasulullah, tidak ada keraguan, lalu siap berjihad dengan hartanya, dengan jiwanya, dan itulah, kata Allah, manusia-manusia yang top, paling hebat kebenarannya. Semoga Allah jadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang mendapatkan pujian Allah seperti ini.